Mam. Mam, lu Mam. Sami Pak. Ini kangen-kangenan nih sama dosen-dosen kampus. Bisa silaturahmi juga, ada Bang Mirza Ronda, Pak Nandang sama Mas Lili. Kita ngobrol-ngobrol nyantai. Ngalir ngidul. Ngobrol ngalir ngidul. Ngobrol ngalor ngidul. Jadi kita nggak ngomongin yang macam-macam. Yang penting ada hikmahnya, ada pesennya, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Oke, kemarin kita ngobrolin sebelumnya di Sekre Pak, bahwa anak-anak muda sekarang menciptakan atau berprofesi sebagai konten kreator, tapi muncul patologi. Ya. Nah itu gimana Pak maksudnya Pak? Pak Mirza. Patologi. Gimana ya? Apa bukan berat sih? Apa sih namanya? Kalau dibawa ringan bisa aja dibawa ringan. Cuman maksud saya begini. Konten kreator sama sama jurnalis Kreator. itu berbeda, tetapi seakan-akan disamakan. Seakan-akan sarua. Seakan-akan disamakan. Sementara kalau jurnalis itu kan diikat sama yang namanya etika profesi. Iya, kode etik ya. Kode etik ya, sehingga pada saat mereka menuliskan sesuatu itu pasti banyak pertimbangan. Sementara kalau konten kreator kan intinya Bebas. enak nawain, nggak kenal piramida terbalik dan sebagainya, gitu. Tapi ada yang basicnya tuh tetap sama. Tetap ada. Basicnya apa? Mencari berita Kreatif, ini. kreativitasnya. Jadi mencari bisa menemukan sesuatu yang memang orang nggak bisa ngeliat. Gitu. Tapi justru realitanya sekarang konten kreator yang mendominasi. Artinya profesi-profesi jurnalis kan sudah mulai terkikis nih, ya kan, secara profesionalisme. Meskipun kita tahu basicnya jurnalis itu memang lebih akurat, ya kan, mereka harus mikirin cover buat site-nya kalau nyari berita, ya kan, harus berimbang dan segala macam. Sedangkan konten kreator kan asal ambil aja tanpa ada konfirmasi, tapi viral, tapi laku. Nah itu karena ada unsur ngehibur. Berarti mun gitu masyarakat itu senang hiburan. Kunaon senang hiburan? Karena sumpek hirupna gitu. Mumet gitu ya. Ya, Mas Lili. Masalahnya justru sumber informasi itu kadang-kadang orang lupa gitu untuk melihat ini yang valid atau tidak valid gitu ya. Saya contoh aja gitu, banyak teman saya tuh justru nyari informasi tuh bukan dari media online, media sosial. Saya bilang itu infonya dari mana? Oh itu di TikTok udah rame, itu udah rame. Aduh. Ya. Nah, Kita ditraktir imam ya. Apa yang usahin nih? Udah jadi. Ayo lotek tuh. gado ya. Gitu. Jadi Tapi secara akademis, nah artinya secara akademis pendidik nih ya, kita kurikulumnya lebih mengarah kemana nih? Maksudnya lihat kenyataan yang sekarang bahwa konten kreator mungkin bisa dibilang lebih mendominasi dibanding jurnalis yang resmi atau segala macam seperti itu. tetap harus dua sisi kita Pak ya. Jadi kan kalau perguruan tinggi mah kan memang Apalagi swasta, jangan lupa. ya Apalagi dua sisi. Jadi tetap memang idealismenya juga hilang, tapi juga aspek hiburannya juga nggak hilang gitu. Karena itulah yang memang tanda kutip laku kan gitu ya kan sekarang. Kalau hiburan terus aja itu nanti orang jadi hatinya keras gitu. Kalau idealis terus nanti orangnya jadi tersisih juga dalam lingkungan. Jadi memang dua hal ini harus ada. Jadi kita membekali barudak itu ya kreativitas, tapi juga punya idealisme gitu ya kan, ini lembaga pendidikan bahwa ini swasta tetap itu ya kan jangan hilang karena lihat pendidikannya karena ini adalah lembaga pendidikan itu nggak bisa hilang. Jangan hilang lah. Iya. Iya. Pesan dulu Pak. Kopi. saya Americano Mbak ya. Iya. Mana kopi mana black coffee ini mana Itu Black coffee Americano americano. Nah, black coffee americano. oh gitu ya americano Nggak aja pakai gula saya Mbak ya. ya saya gulain sedikit aja enggak dipisahin aja gulanya ya Bisa. hidup ini sudah getir Farhan di belakang panggung. Kopi. Kopi kan? Apaan? Kopi susu.
Gula aren. Es. Mbak samain sama itu ya. Saya cappuccino ice. Udah, americano 2, kopi gula aren 2, americano cappuccino ice. Udah, itu aja dulu. Ada apa, Mbak? Oh, belum ada. Baru seminggu sih ya bukanya ya. Kasih ya. Kasih. Mun urang mah kieu Kang. Profesi jurnalistik enggak mati. Dan akan hilang enggak? Enggak akan hilang. Kenapa? Bahwa tetap yang tetap orang butuh yang namanya informasi yang akurat ya. Bener ya. Tentang akurasi ya, akurasi. Bahwa orang butuh yang namanya entertain, ya terbukti kan infotainment dari tahun berapa itu langsung naik ya ratingnya itu. Tapi jangan lupa akurasi itu penting. Ya, akurasi itu penting. Oke. Saya mau kasih ilustrasi itu waktu saya kuliah. Ngajar, bukan kuliah. Saya lagi ngajar tentang siapa namanya? Yang ajaran sesat kan Panji Gumilang. Oh iya. Az-Zaitun. Begitu saya tanya, mereka tahu nggak tentang ajaran sesat Az-Zaitun? Tahu. 5 orang saya suruh jawab pertanyaan itu ya. Dari mana Anda tahu? Ada yang bilang Instagram, ada yang bilang TikTok, ada yang bilang YouTube. Iya. Dan lucunya 5 orang itu, Anda percaya nggak? Percaya. Tetapi Anda konfirmasi ulang nggak ke media, bukan media sosial. Ternyata hanya 2 yang mengkonfirmasi. Tetapi kalau kita berhitung persentase, 2 dari 5 orang itu artinya 40% ya. 40% masih menggunakan yang namanya mengkonfirmasi data yang di media sosial itu ke media baru. Media lama. Nah, maksud saya itu yang saya katakan tadi. Ini tidak mati. Yang mungkin harus dilakukan adalah adaptasi. Itu satu sisi kalau menurut saya sih. Bahwa profesi jurnalistik itu tidak hilang. Tapi mereka harus mengadaptasi karena sekarang ini terjadi yang namanya itu tadi ya, deontologi ya. Tidak ada etika lagi konten kreator itu ya. Tidak memperhatikan etika komunikasi dan sebagainya. Ini kita punya, kalau saya tokoh ya misalnya, kita punya Instagram, kita punya status WA atau apapun. Saya hanya di balik meja, itu bisa nulis berita tentang Anda melalui itu. Tanpa konfirmasi, tanpa apa. Padahal itu kan di media sosial. Ya, itu di media sosial. Menurut saya, apakah itu jadi aneh jadinya sekarang sumber berita itu dari media sosial, bukan dari sumber langsung. Iya. Nah, ini yang menurut saya terjadi yang namanya macam-macam ya. Belum lagi misalnya, saya punya Instagram, di tag sama Imam, Imam punya di tag sama Pak Nandang, tentang saya nih tadi, Imam punya komentar, Pak Nandang punya komentar, orang memberitakan saya melalui Instagramnya Pak Nandang, coba, itu kan sudah ini ya, tapi itulah dunia sekarang. Nah, di dalam konteks kita terutama sekali D3, memang broadcasting itu diarahkan ke sana bahwa bukan hanya konten kreator tadi ya, sisi pragmatisnya, sisi pasarnya kita ada, tetapi sisi idealisnya ada, bahwa harus ada pembekalan etika terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau saya sih punya pandangan begitu, saya nggak tahu nih Kaprodinya. Iya, gimana Mas Lili? Sebenarnya sebagai Kaprodi ini kan Gen Z ini nih menyikapi perilaku sama perkembangan teknologi dan kurikulum kuliah kan kadang mereka Ya, jadi kemarin sempat bikin ini ya, sekedar survei sederhana lah, survei singkat gitu. Apa sih yang membuat Gen Z itu mau masuk ke prodi broadcast? Kenapa? Gitu. Macam-macam tuh memang tuh macam-macam gitu. Cuman yang bisa ditangkap itu sebetulnya profesi broadcast itu menarik memang. Menarik dalam tanda kutip, bahkan menjanjikan
fulus. Iya. Money. Mani benar kan fulus gitu kan. Karena memang Uang cepat loh. uang Uang cepat. karena mereka memang praktis gitu ya. Praktis artinya gini, ilmu ini ilmu praktis. Iya. Kan? Begitu Iya, begitu mereka lulus tuh mindsetnya udah langsung Kerja. ya Bahkan kan? belum lulus pun mereka Nah, udah kerja. iya. Gitu. Karena banyak ternyata yang kuliah itu juga ada influencer, content Iya. creator itu udah banyak. Gitu. Mereka tuh justru di sini tuh kalau bilang mereka udah punya pisau tuh mau diasahin pisaunya biar lebih tajam. Iya. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga bingung gitu loh. Broadcast dalam pengertian mereka tuh broadcast tuh apa yang mereka jalanin sekarang yang media sosial itu atau broadcast yang memang media Jadi di luar, mainstream iya. gitu. Nah itu, dan itu yang perlu kita arahkan di situ. Nah artinya kan memang di sini harus kalau boleh kita ilustrasikan masak ya, dosen itu harus bisa gitu loh. Kamu masak apa? Iya. Sayur asem, Pak. Tingkat asemnya segini loh bagusnya. Jangan terlalu asem. Ini Sayur gini asem gitu. Jawa, sayur asem Jawa Barat, Beda-beda. sayur ayam Betawi, sayur asem Betawi. Nah itu. Itu beda-beda. Jadi betul kalau misalnya kalau salah satu bumbunya itu adalah karakter, ya itu jangan sampai hilang gitu. Iya. Bumbu itu jangan sampai ini nggak usah pakai inilah, ini Basicnya, enak kok. iya. Ini cukup kok enak, nggak usah pakai itu. Sebetulnya itu tugas pendidik di situ gitu. Ini biar tetap masuk. Karakter nilai-nilai itu harus masuk gitu loh. Gitu. Iya. Kalau menurut saya begitu. Iya, iya. Nah, Pak Nandang. Ya yang Mana sekarang Anda? itu kalau saya lihat dari kurikulum ya, sebetulnya menurut saya support gitu terhadap proposi mereka nanti. Iya. Karena kan kita ada di Vkom. Iya. Kalau kita lepas D3-nya saja itu kan produksi. Iya. Nah, tetapi karena ada di Vkom tidak hanya produksi, tapi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan Iya. produksi Iya. itu. Jadi Iya. itu ada message apa yang disampaikan oleh produksi. Jadi memang di samping produksi juga harus ada pesan apa yang Iya. disampaikan dalam produksi. Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan. Iya. Makanya betul bahwa di D3 ada pengantar komunikasi walaupun pengantar. Ya. Itu kan berbicara soal itu diantaranya. Bagaimana Dasar ya. mengkomunikasikan ya, si produk ini, ya, bahwa produk ini punya message dan bagaimana message itu atau produksi yang adanya di dalamnya ada message itu sampai kepada publik gitu. Gitu ya. Jadi makanya itu bedanya gitu kalau broadcast di komunikasi dengan di broadcast yang murni broadcast gitu, D3. Jadi support sekali sebenarnya dari aspek itu kita. Karena ada mata kuliah itu yang kita ajar dan memang itu diarahkan yang related dengan sebetulnya D3 itu arahnya pada produksi tadi, tetapi sekali lagi dengan adanya film-film ini jadi kita sudah berpikir tadinya bahwa tidak hanya nyian baik gitu, tapi bagaimana ini juga bisa terkomunikasikan ya produk ini dengan message yang ada di dalamnya. Jadi dua sisi ini. Nah, itu Tinggal yang mungkin nanti dipertajam lagi, bisa di komunikasi, pengantar komunikasinya itu ya gimana nanti lebih mengarah kepada tadi keinginan atau maksud dari tenaga yang ingin kita hasilkan. Ini mau diperkuat dengan ini. Ya karena kalau mereka kan memang awalnya kan Iya. diarahkan ke produksi. Yang jangan salah bahwa mereka ada di Vkom yang memang kita mengarahkan lulusan itu menjadi komunikator kan yang memang baik begitu, yang memang yang bagus, yang baik, yang produktif gitu, ya, yang profesional dan seterusnya. Itu kalau di Nah, tiga jadi ini sebenarnya Mana, nyambung Amina? dengan kemarin kita dengarkan ya FGD dari marketing Grup diskusi. ya. Iya. Berdasarkan FGD marketing kemudian kita melakukan FGD dengan multi stakeholder ya, kemudian habis itu dengan dosen, habis itu kita rapat senat kemarin ya. Nah, ujungnya walaupun kita nanti di D3 itu namanya broadcast, tetapi sebenarnya broadcast ini dalam konteks produksi konten untuk multimedia. Jadi produksi konten untuk multimedia, mau media mainstream maupun media yang new, ya new. yang dimaksud itu berbagai platform kan gitu. Sebenarnya mau begitu, mau multi platform gitu ya.
Tetapi ada yang bilang katanya platform itu untuk digital, walaupun saya nggak setuju sebenarnya ya. Platform itu analog platform, gitu kan sebenarnya. Analog itu bahasa platform. kereta api itu kan peron. Ya, gitu ya. Bagi jalur Iya, peron. enak, Gitu. Bukan kereta api maka dia. Jadi nanti kita harapkan sih gini, bahwa dihubungkan dengan PIP kitanya Kang, Ya. pariwisata dan kewirausahaan. Betul. Jadi nanti misalnya wirausaha, kita ada mata kuliah yang namanya wirausaha komunikasi dalam industri wisata. Oke, katakanlah industri wisatanya dihilangkan misalnya ya. Cuma wirausaha komunikasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wirausaha komunikasi? Punten kalau di D3 ada nggak wirausaha? Iya. Ada. Ada, Mas. Oh iya, ada. Saya dipakein S ya Mbak? Iya. Bukannya hot ya? yang hot dah. Oh iya. Yang hot. Yang Saya Amerikanonya hot. Iya, Amerika hot. Cuma jangan yang dingin. Jangan yang dingin, Yang hot. yang hot. Kita senengnya yang hot-hot, Hot-hot. soalnya udah pada tua. Ini cappuccino. Oh, lupa saya kasih tahu yang hot. Amerikanonya hot. Americanonya yang hot. Iya, dewe masih. Kita heur kan. An. Ya Han. An. Oke, saya lanjut ya. Jadi Jawab, tadi ngobrol. kita arahkan ke sana. Nah, Ya. mata kuliah Pengen. wirausaha komunikasi dan industri wisata. Katakanlah industri wisatanya dihilangkan. Yang ada hanya wirausaha komunikasi. Apa sih yang kita maksud dengan wirausaha komunikasi? Kan sebenarnya sudah lama yang namanya narrowcasting itu. Narrowcasting itu sama dengan majalah Kartini Kang, majalah gadis gitu ya. Itu hanya untuk Segmen. broadcasting untuk segmen yang segmented. Sekarang YouTube kan begitu. Ada YouTube motor, ada Iya. YouTube, pokoknya YouTube hobi. Dan itu rame loh, betul pengunjungnya. Maaf, selanjutnya. Oke, Saya kemarin itu nyari dongkrak Ya. mobil. Mohon. Di mana orang pakai di muka YouTube tempat bagaimana dongkrak mobil merek ano gitu ya. Bener kan? Oh di dia. Klik pusing mana ini. YouTube terus. Sehingga untuk yang namanya content creator tadi ya, untuk narrowcasting, memang itu adalah kreativitas, creative thinking. Creative thinking Creative thinking iya. gitu ya. Saya tidak sebut merek, tapi anak saya misalnya itu kuliah di satu tempat, ya di satu tempat itu mata kuliah creative thinking cuman sekali ketemu Kelas. di kelas. Dosennya katanya ngomong ngalor ngidul nggak jelas apa gitu ya, katanya ya kata anak saya nih. Tapi kemudian disuruh setelah bubar, kamu keluar dari ruang kelas, apapun yang kamu temui, ambil ya dan jadikan sesuatu. Minggu depan laporkan. Iya, Gitu ya. Eta teh anak orang 3 tahun baru lulus kreatif thinking. Dia ngambil batu bata, akhirnya jadi patung itu batu bata itu ya, tetapi bukan hanya batu batanya, dia tambahkan apa, akhirnya jadi patung ya, patung orang naik sepeda dia. Jadi batu batanya begini, kemudian ada orang naik sepeda di atasnya, baru dia lulus. Saya 3 tahun. saya untuk pernah mata ngajarin kuliah ini, Pak creative Firsa. thinking. Itu aja. Iya, hanya untuk itu, Iya. proyek itu. Dulu di mata kuliah dasar jurnalistik kalau tidak salah. Apa yang kamu bisa lakukan dengan sebuah bata merah, sebuah bata atau sebuah batu? Itu banyak. Bangunan, alat pertahanan diri, bisa ya anjing yang dari balai timpuk, alat motivasi bisa sebenarnya. Ayo berangkat, kalau nggak ditimpuk gitu. Itu salah satu ya kreativitas, berpikir kreatif. Gitu. Jadi dengan materi yang seadanya, gitu, ini orang bisa melakukan sesuatu gitu tadi. Ada bata, jadi sehingga orang itu tidak tergantung gitu. Kalau nggak ada ini nggak bisa nih kita. Gitu. Apalagi dalam pergaulan sosial, dalam pergaulan ya, sosial. Ada bahasa kan begini di Barudak teh. Saya nggak bisa hidup tanpa dia, itu konyol. Jangan sampai Dia lagi jatuh cinta tuh. kita teh belegu gitu kurang gitu. Emang tahu ini lain siapa? Eta teh konstruksi Kang. Dia mengkonstruksi dirinya. Jangan sampai ya itu gara-gara ya hiduplah dengan apa yang manfaatkan apa yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi memang survive itu jadi penting. Jadi kreatif untuk jadi
kreatif untuk survive sebetulnya. Ya. Kreatif Kan hidup untuk kan survive. gitu. Jadi kreatif untuk bukan merebut sih, mengambil memanfaatkan peluang. Iya. Ya Mas Lili nih, indeks prestasi mahasiswa kan biasanya kita jadi ukuran IPK yang tertulis. Tapi secara lapangan kadang kan kita ketemu, lu ngambil jurusan apa, kok kuliahnya apa, lulusnya kerjanya jadi apa. Nah itu gimana tuh Mas? Indeks prestasi bang kayaknya sekarang udah gak jadi patokan. Ya, apalagi untuk industri media ya. Media ya, industri Teman-teman kreatif, yang udah media. lulus, alumni itu kalau udah kumpul tuh, nggak dipakai itu mas. Karena Iya. yang ditanya itu, lu bisa apa? Iya, soft skill ya. Walaupun kemarin kita yang masalah prodi kita itu yang kemarin ya, ternyata nggak semuanya juga jadi masalah di luar, gitu kan? Walaupun prodinya humas, dalamnya broadcast, Iya. tetap aja dilihat, lu bisa apa lu? Oh oke. Jadi memang IP itu, iya nggak tahu ya, mungkin banyak Penting tapi nggak terlalu penting ya, bukan terlalu nggak penting. juga. Jadi artinya gini, mungkin Pak Mirza dibahas filsafat sedikit. Apa bedanya nilai dengan angka? Iya, Gitu ya, nilai dengan angka. Bahwa IPK tinggi bagus, iya. tapi ini harus sesuai dengan nilainya. Bisa jadi angkanya 5, tapi nilainya 8. Iya betul. Kalau diangkatkan nilai itu value, Iya value-nya benar. bahwa IPK itu salah satu ukuran kuantitatif, oke lah. Kasih. Tapi memang itu saya agak khawatir juga kalau dikatakan tidak menjamin gitu. Karena itu juga penting gitu. Penting, Tetapi iya. memang harus seimbang dengan value-nya gitu loh. Iya tetap skill ya. Ah. Skillnya ada ya. Ya, ada skill misalnya, ada nilai lah gitu, dari angka itu ada nilai tercermin bisa dibuktikan dengan nilainya. Kalau katakanlah dia metodologinya katakan dapat A, memang dia punya kemampuan untuk meneliti misalnya. Tadi kan sebanding tuh antara angka dengan nilai. Iya. Tuh angka dengan nilai itu gitu Karena ya. faktanya gitu, faktanya kemarin itu ada yang Temenang grupnya jadi banyak. lulusan terbaik broadcast. Kacau. Lulusan terbaik broadcast kerjanya jadi customer service. Dan Justru satu yang- lagi, Pak Lili, maaf, jadi ada dua gitu. Ada orang itu yang bekerja dengan ilmunya, Iya. ada orang yang bekerja dengan kemampuannya. Ya ini kawan-kawan kita di IPB misalnya. Iya. Kan tidak jadi ke pertanian. Ada yang di bank, di politisi lebih banyak lagi. Politisi banyak ya. Ada yang jadi pimpro gitu. Artinya memang itu adalah berpikir yang dia manfaatkan, dia gunakan bukan pada keterampilan atau ilmu. Jadi ada yang bekerja dengan ilmunya, ada yang bekerja dengan kemampuan berpikirnya. Nah, kalau itu terjadi di perguruan tinggi tertentu gitu. Tapi Sampai di hari negara ini, ini juga terjadi Pak. dia maksudnya di perguruan tinggi Syarat tertentu. caleg minimal SMA, staf ahlinya syaratnya S2. Jangan masuk politika. Itu terjadi. Baik. Kalau mau politik gini, tadi itu iseng. Saya survei kecil-kecil di anak-anak. Ini sudah ada ini apa namanya capres ini, tilu tah. Milih mana gitu. Mayoritas pilih yang ke satu itu gitu. Yang Ke salah mana? satu caleg gitu. Pilpres gitu. Capres. yang, Tiga nih. yang dimasalahkan. Bukan kalian milih mana gitu. Dari yang hadir itu 90% milih pada pasangan tertentu. Ya pasangan tertentu itu adalah yang dimasalahkan kemarin. Bukan. Enggak. Oh iya, betul. Tetapi ngelihatnya, itu menarik. Melihatnya bukan yang dimasalahkannya, tapi yang itunya, gitu. Yang tidak bermasalahkannya, Nah, gitu. kan itu menarik tuh sebenarnya. Menarik kalau kita ngomongin panas. itu. Jadi sebenarnya semacam stimulus itu, Gitu ya. permasalahannya itu, dimasalahkannya itu semacam Iya, betul. stimulus. Iya, iya. Untuk Balon apa? ya. Jadi diciptakan. Diciptakan Iya, supaya apa? Meningkat popularitasnya. Gitu. Begitu dia dikenal kan, Populer. misalnya saya ini, siapa sih yang kenal saya? Cuman Sahid kan? Iya. Begitu saya dimasalahkan, bukan hanya Sahid yang kenal saya. Semuanya. Jadi Seantero semua dunia. orang kenal Iya. saya. Kemudian dibilang, wah kesian Pak Mirsa dibully nih, gitu kan? iya. Di publik ya. Muncul yang namanya elektabilitas. Saya nggak mau ngomong politik. Nah, nggak apa-apa ini politik bukan pengertian kebijakan, bukan politik praktis, ya kan? Bukan politik praktis, nggak apa-apa gitu. Politik dalam pengerti high politik. Gitu.
Goalsnya pendidik, pemirsa, Panandang, Mas Lili, Ya. sebagai dosen. Goalsnya apa sih maksudnya untuk mahasiswa-mahasiswanya? Nah kan ini kan berbicara berarti individu kan, masalah goals kan pasti beda-beda. Gimana Pak Mirza? Pengalaman ngajar berapa tahun Pak Mirza? Udah puluhan Ayah tahun 30, ya. 30. Lebih. Lebih 30. Udah pasti ini nih. Iya. Panandang opatnya, 40-nya. Kalau dari lebih itu ini lagi. dari Kalau di sini 86. saja sudah 30 tahun. Dari 86. Banyak di luar. Jadi sebenarnya kan kalau kita pengajar kan di dalam kelas gitu, itu memang tujuan pengajarannya yang kita lihat. Jadi itu kan pada dasarnya kan memberikan pengetahuan gitu ya, atau keterampilan kognitif gitu ya kan kalau sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Iya, Itu secara per individu dosen ya. Tapi secara keseluruhan yaitu ya ada fakultas atau prodi gitu. Jadi bagaimana tujuan pendidikan prodi D3 Kes bahwa ingin mencetak atau membentuk lulusan yang bla 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 gitu kan. Kalau sana D3 kalau S1 naon kan gitu. Iya. Nah, kita tuh menerjemahkan ke dalam kurikulum. Dalam kurikulum itu secara apa namanya? Kurikulum itu terdistribusi kan dalam mata kuliah. Masing-masing satu kuliah itu ada capaian-capaian yang didapatkan pelajaran seperti kuliah misalnya metodologi gitu ya. Apa sih tujuan khususnya, tujuan umumnya gitu seperti itu. Iya. Mas Lili, gimana Mas? Iya, sebetulnya kan tujuan orang sekolah itu yang benar gitu ya. Yang benar ya pasti kan dia punya ekspektasi kan. Iya. Masuk ke prodi apa gitu. Ada ekspektasinya akan sesuatu ini pasti Ya. ada. Iya. Kan? Ya tugas kita adalah sebetulnya mencoba sebisa mungkin memberikan apa ekspektasi mereka gitu. Apa sih yang kamu tangkap tentang ini gitu? Menurut kamu apa? Nah, walaupun dalam perjalanan kadang-kadang bisa berubah orang. Iya. Jadi Kebanyakan itu ya. ibarat ini mah perkawinan. Iya. Jadi orang tuh nikah tuh ya. Di perjalanan ada yang memang lanjut, ada yang cerai. Iya. Kenapa? Ada yang nambah. Kalau nambah berarti perilaku berulang karena mendapatkan kenikmatan tertentu gitu, seperti itu. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Apa bisa yang terus berlanjut? Karena kecocokan tadi itu. Satu itu, kedua sebetulnya kalau kecocokan kan mungkin itu alamiah, tapi juga kita bisa kerekayasa sebetulnya. Iya. Sehingga orang itu bisa kalau tadi yang nggak cocok bisa kita cocokkan. Bisa dibangun seperti itu. Karena kalau dalam kuliah kan kenyataannya gini, kadang kan ikut-ikutan temen, Iya, betul. kan temennya ke ekonomi ikut, Ikut. padahal dia nggak tahu nggak ngerti gitu. Ya ini pengalaman sendiri saya juga. Iya. Nah ketika gagal, ketika pernikahan kedua gitu, udah punya gitu, berarti cari istri yang begini-begini. Saya tuh cocoknya dengan istri yang karakternya seperti ini, gitu. Seperti begitu kalau orang kuliah itu ya di awal itu ya asal penting menikah aja dulu. Dalam perjalanan itu bisa Gimana nanti, menanggung ya. seperti itu. Nah, ketika gagal dia bisa mengevaluasi sehingga dia bisa tahu bagaimana kita bisa mencari istri yang setia dan tidak sombong. Saya pengalaman saya gitu kan. Baik hati dan tidak sombong. Bingung saya begitu lulus itu. Teman-teman dulu kan zaman dulu kan teknologi gitu ya. Iya. Gitu. Saya nggak ini kemana ya ikut-ikutan aja. Begitu yang kedua gitu baca Baru. saya baca ada kecocokan gitu kesini nih. Walaupun dari namanya dulu saya namanya bagus ya masuk ke situ aja. Ya gitu. Ya, Kalau saya sih gini, mahasiswa. Jadi saya ini, Anda mau dapat A dari saya kasih. Saya bilang, Iya. saya kasih kalau Anda mau dapat A. Tapi nanti masyarakatlah yang memberi nilai kepada Anda. Itu tadi ya. sesungguhnya. Jadi Ada nilai tadi ya. ada nilai. Nah, masyarakat akan menilai Anda itu sangat bukan dari mana Anda berasal. Bukan dari mana Anda berasal. Betul. Tetapi dari Anda mau menjadi apa. Jadi sebenarnya kalau dibilang
apa sih yang diharapkan dari apa namanya tadi ya seorang peserta didik untuk seorang Mirsa Ronda itu dia menjadi sebagaimana dia ingin menjadi. Itulah esensi sebenarnya kampus Merdeka loh. Jadi kalau kampus Merdeka itu menjadikan orang menjadi sebagaimana dia ingin menjadi. Tadi Pak Nandang bilang dia ikut-ikutan, tapi udah telanjur nih. Dia harus bisa menikmati bahwa dia benar nggak ini. Kalau saya memang harus menjadi begini, maka saya harus nikmati ini. Ya, saya harus nikmati sehingga saya menjadi sebagaimana yang saya ingin menjadi itu. Saya selalu memotivasi mahasiswa saya dari diri saya sendiri, gitu ya. Saya itu merantau, Kang. Kenapa? Karena dianggap blangsak di kampung tuh. Ya. Jadi nggak ada yang mau jodohin anaknya sama saya. Bukan belangsak miskin kan artinya. Bukan. Artinya kurang pengetahuan lah gitu kan. Tukang berantem. Jadi nggak sekolah gitu dia. Iya. Anak sekolahan. Bawa satu sekolah itu bawa camping tanpa sepengetahuan kepala sekolah dan guru-guru. Itu Mirsa Ronda dulu tuh berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi itu ya dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian saya bilang, saya kalau masih di kampung saya nih, saya pasti mati. Saya harus pergi. Ya, saya harus pergi dari kampung saya. Benar, 3 bulan kemudian teman saya mati di warung kopi. Gara-gara ditusuk cuman karena sebatang rokok. Sepele ya. Hal sepele. Kalau Pak Nandang tadi asal masuk, kalau saya cuma ngomong gini. Ada nggak sih sekolah yang bisa bikin orang pintar ngomong? Karena saya itu tidak pandai ngomong sebenarnya. Saya itu dulu pemalebuan. Oh ya. Preman. Langsung tindak aja. Jadi Nggak pakai ngomong. kalau ini berantem selalu di depan. Ya. Kalau pesta-pesta mah saya mah duduk aja cicing gitu ya kalau itu. Nah, kayak saya ke Jakarta, saya tanya itu. Akhirnya saya masuk 2 sekolah, daftar, saya diterima. Psikologi Pendidikan Atmajaya, sama dulu STP, Sekolah Tinggi Publisistik. Jadi saya nggak pernah ikut yang namanya UMPTN, nggak pernah saya ikut. Karena bayarnya Atmajaya mahal, gitu ya, ISIP itu cuma 125.000, saya masuk ISIP. STP ya. Tapi begitu saya masuk, saya nikmati betul yang namanya kuliah. Dan alhamdulillah saya kuliah S1, S2, S3 saya nikmati. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA itu saya nikmati semua kuliah. Yang saya tepat waktu cuma S1. SD 7 tahun, SMP juga 3 tahun, SMA 4,5 tahun saya. Kuliah 5 tahun, S1. Kuliah S2 4 tahun, kuliah S3 nyaris 7 tahun. Karena dinikmati. Assalamualaikum Pak Pri. Monggo. Terus balik kemana itu? Mau pulang? Ya lawar dulu kemarin kan balik. Sehat Pak. Ini Pak, Duduk Pak. ini Pak. Hah? Oh, si Oh, itu dari Anissa. anak. Oh, Anissa. Pak Miswan, Anissa, Anissa. di LP ya? Dia di PPI ya, Bugiatmi ya. Di Bugiatmi. Ngopi Pak Supri. Ngopi Pak Supri. Nggak ngopi. Apa teh coklat? Ngebir tuh. Ini ngobrol-ngobrol nyantai Pak Supri. Jadi saya lanjut ya. Saya itu nggak pernah berpikir untuk jadi wartawan, nggak pernah berpikir untuk jadi dosen. Tapi pengalaman kerja saya pertama jadi wartawan di Jawa Pos 1 tahun. Kena liver. Saya mundur. Jawa Pos saya 1 tahun. Kalau saya masuk publisistik kan namanya itu jurusan jurnalistik, tapi saya nggak mau jadi wartawan. Nggak menikmati berarti ya. Kenapa? Senang belajarnya ya gitu. Karena motivasinya beda Pak. Kalau Bapak kan Nah, tadi di Nggak, kampung. kalau saya nggak ada, nggak pengen jadi wartawan, cuma Terus pengen belajar saya ngomong. sering itu terlibat dalam aktivitas pendidikan dulu itu. Kayak melatih jadi instruktur seperti itu. Ya mungkin Allah sudah mengarahkan ke sana jadi dosen tuh mungkin ya, karena saya ada senang begitu dulu tuh Iya. ngajari gitu. Dengan azan. Azan dulunya. Ya, aja. Sip, break dulu. Ya sambung next. Sambung. Oke. Seri berikutnya lah. Siap, terima kasih. Jadi menjadilah sebagaimana kamu ingin menjadi. Iya. Jadi itu yang menyenangkan buat kami.
sebagai saya secara pribadi ya. Siap. Mas Supri, nanti next kita ngobrol. Jadi bukan saya yang membentuk Anda yang membentuk diri Anda. Saya hanya memfasilitasi sehingga Anda menemukan diri Anda. Dosen itu bisa mengarahkan, juga bisa membuat Anda berbeda arah. Siap. Oke, terima kasih Pak Mirza, Pak Nandang, Mas Lili, Mas Supri. Ntar kita Mantap. lanjut ngobrol.